Bogowonto 2021 bulan Desember. Minggu pagi di teras rumah. Duduk di hadapanku bapak mertuaku yang sudah lama sakit-sakitan. Sering keluar masuk rumah sakit. Tapi waktu itu masih aktif memikul tanggung jawab sebagai kepala sekolah sebuah sekolah swasta. Meski sebenarnya sering memaksakan diri untuk berangkat karena belum diizinkan ambil pensiun dini, walaupun sudah berkali-kali minta pada atasannya. Ya, mau gimana lagi? Emang kerja sama atasan harus nurut, mau tidak mau. Kata itu sering terucap oleh bapak. Ada ibu mertua juga mundar-mandir entah mengerjakan apa. Bersih-bersih, jemur pakaian, dan entah kayak gak bisa berhenti sambil awasi saya yang lagi duduk-duduk santai. Biasa, ibu-ibu itu suka cari kerjaan di mana-mana. Gak beda dengan istriku juga, Mbak Yu dari istriku maksudnya. Emang kayak gitu pikirku. Karena memang keluarga ini keluarga guru. Bapak, istri, masku, mbakku juga. Jadi kalau minggu semua sok sibuk. Mau selesaikan pekerjaan rumah yang numpuk selama seminggu. Mau dirampungkannya sehari. Maunya. Saya yang pengangguran malah tidak tahu mau apa. Ya, duduk-duduk saja sama bapak sambil ngopi dan nyalakan rokok. Santai aja. Toh tidak ada yang merasakan kegiatanku yang gini-gini saja. Mungkin karena saya dianggap anak baru, mantu maksudnya. Alasan aja. Pak, kali Bogowonto itu besar ya Pak? Yang katanya mau dibangun bendungan itu. Saya membuka pembicaraan dengan bapak. Wah ya kecil sekali. Kalau dilihat dari kebun miring idul. Lawang pohon kelapa yang tingginya lebih dari 20 meter saja, cuma kayak rumput. Sambil tersenyum kecil, sambil tangannya menghaluskan bambu dengan pisau kecil entah mau dibuat apa. Bapak yang enggan nganggur kalau badannya terasa agak sehat. Kalau didekati, jangan tanya. Kerbau pun bisa hanyut di bawahnya. Lanjut bapak tuh. Saking besar airnya yang ada, sejak zaman Belanda sudah direncanakan mau dibangun. Bendungan itu. Lah, wong kata mbah-mbah dulu, patok-patok itu dulu buatan Belanda kok, kata bapak. Memang waktu itu lagi berjalan proses pembangunan. Cuma tahapannya seberapa atau bagaimana saya sendiri dan masyarakat sekitar tidak pada tahu. Yang jelas banyak perangkat desa dan warga bekerja mengantarkan petugas dari negara menunjukkan letak patok-patok itu berada di mana saja dan membawakan alat bor yang berat. Bahkan setiap malam katanya
Ada yang tidur di sana, di hutan-hutan itu menunggu alat itu. Ada alat lain juga. Katanya sih seperti pesawat kecil diterbangkan dengan remote, kata mereka. Penasaran dengan kata-kata Bapak tentang Kali Bogowonto, saya iseng-iseng pengen lihat juga. Kalilah matahari dah cukup tinggi, mungkin dah jam 7 lebih. Pak, tak jalan-jalan lihat kebun, barangkali ada salak yang dah enak dimakan, pisang yang sudah tua, Pak, kata saya sambil berdiri dan ambil sabit. Ya, sana jalan-jalan biar alih suasana, tetap sambil pegang bambu dan pisaunya. Saya pun berjalan meninggalkan Bapak duduk sendiri di teras. Saya ganti baju langsung jalan ke kebun. Karena tidak ada pisang yang sudah tua dan salak yang sudah matang pun tidak banyak, saya duduk aja di pojokan kebun di pinggir jalan setapak, sambil nyantai dan makan salak. Sambil ngelamun bayangkan kayak apa Kali Bogowonto yang lagi trending dibicarakan warga sekitar sini. Nak Mas lagi ngapain di sini sendirian? Saya dikagetkan suara yang ternyata adik dari Bapak, istri dan anaknya yang membawa karung diikat dengan tali rafia. Tidak apa-apa, Lek. Tadi mau cari salak, tapi kok gak ada. Terus duduk aja, gak tahu mau apa nih, minggu-minggu ngeten. Jawabku jujur saja memecah kegalauanku. Nah, kalau gitu mendingan ikut saya saja, bantu saya panen cabai sekalian lihat Kali Bogowonto, kata Pak Leh. Pucuk dicinta ulang pun tiba, batinku. Wah, kayak tahu saja Pak Leh dengan apa yang sedang saya batin dan saya inginkan nih. Tanpa basa-basi, saya pun mengiyakan ajakan Pak Lek. Kuikuti dari belakang. Pak Lek bertiga berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang, mengingatkan supaya saya berhati-hati. Memang jalan setapak yang sangat curam. Awalnya landai, lama-lama semakin jauh. Kulihat Kali Bogowonto yang ditunjukkan Pak Lek tampak sangat kecil di seberangnya. Tampak pohon-pohon kelapa yang hanya tampak seperti rumput saja. Kecil sekali. Bahkan Kali Bogowonto yang ditunjuk dengan tangan pun kayak tak terlihat. Hanya gemuruh aliran air yang terdengar sampai ke atas. Penasaranku pun mulai menjadi-jadi. Aku ikuti terus berjalan Pak Lek. Semakin lama semakin terjal. Jalannya tidak karuan, bebatuan dan kerikil yang ketinggiannya hampir 170 derajat. Tinggi sekali. Kita berjalan dengan berpegangan pada akar atau kayu-kayu kecil di samping jalan setapak. Bahkan saya beberapa kali terpeleset. Maklumlah, baru pertama kali melalui jalan terjal semacam itu. Tapi saya sama sekali tidak ngeluh dan berusaha meyakinkan Pak Lek kalau saya berani dan tidak apa-apa. Dan saya pun meyakinkan dengan bercerita kalau saya pernah mendaki Gunung Merbabu yang lebih tinggi dari ini. Padahal dalam hati saya
saya sebenarnya lebih takut di sini. Karena mendaki Gunung Merbabu jalannya tidak ada yang curam. Dan jalannya pun sudah setapak yang sering dilalui pendaki dari berbagai daerah. Sedangkan jalan ini seperti jalan yang baru saja dibuat. Jalan sambil membersihkan dedaunan yang menutupi jalan. Dan memang benar jalan ini hanya dilalui orang yang punya tanah di daerah Segandu, kata masyarakat sini. Mungkin cuma 3 atau 4 keluarga saja yang lewat jalan ini. Tapi akhirnya rasa takut di perjalanan ini terbayarkan juga. Saya sampai di Kali Bogowonto yang saya impikan. Kali Bogowonto ternyata airnya tenang sekali. Pingin rasanya mau langsung nyebur aku. Tapi ingat kata bapak, jangankan manusia, kerbau saja bisa dibawa hanyut kali itu. Saya jadi berpikir sekali lagi untuk terjun. Alhamdulillah, udah sampai, kata Pak Le. Sini duduk dan minum dulu. Sambil mengeluarkan bungkusan yang tadi digendong bule. Ada macam-macam. Nasi, lauk, sayur, pisang, gorengan, dan minumannya pun tak kalah banyak. Membawa 2 termos, botol-botol aqua diisi air putih, kopi, gula, teh juga ada. Dan yang pasti rokok gak ketinggalan. Kesukaan anaknya Pak Le. Semuanya dikeluarkan kayak baru sudah buka warung saja. Ditaruh di bawah gubuk yang beratapkan plastik mulsa, sisa menanam cabai mungkin. Selesai menikmati makan dan minum, dan badan sudah terasa pulih dari perjalanan yang menegangkan tadi, kami pun mulai memetik cabai keriting yang memang sudah waktunya dipanen. Kata anaknya Pak Le, malah sudah telat 2 hari dari jadwal panen. Jadi kebetulan kalau saya ada untuk membantu, biar gak kesorean selesainya. Sambil memanen, karena saya tidak terbiasa bekerja, saya pun sering berdiri karena pinggang yang sakit terasa capek. Membungkuk memilih cabai keriting yang sudah waktu panen. Pesan Le, nak mas, nanti yang dipanen, yang merahnya lebih dari 1/3 buah ya, itu aja yang dipetik. Belum terbiasa jadi lama saya memilihnya, lebih banyak berdiri. Sambil berdiri, saya lihat hamparan tanaman di sekitar Sungai Bogowonto. Tidak seberapa luas, sekitar 200-300 meter di samping kali yang ditanami berbagai tanaman. Ya, tanaman pertanian. Memanfaatkan kali itu. Ada yang tanami padi, cabai, kubis, kacang, buncis, tomat, dan lain sebagainya. Seperti layaknya perkebunan. Saya pun sempat berpikir, bagaimana mereka mengolah tanah di sini, membawakan pupuk kandang, lanjaran, dan lagi hasil panen juga, padahal jalannya seterjal itu, securam itu.
Tapi saya tidak katakan pada Pak Lek, karena saya mau bantu bawakan cabenya juga sampai di rumah nanti. Kasihan juga orang-orang sepuh bekerja sekeras itu. Akhirnya panen pun selesai. Kulihat di HP menunjukkan jam 3 sore. Hanya jam saya yang terlihat, karena di tempat ini tidak ada sinyal sama sekali. Mungkin terhalang tebing-tebing yang tinggi menjulang ratusan meter di kanan dan kiri sepanjang Sungai Bogowo.